Halo guys, balik lagi sama gue Tino Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Jadi buat kalian yang lagi nyari laptop di harga 5 jutaan, rekomendasi gue adalah ini. Jadi ini adalah HP 14S DK1524AU. Ini adalah videonya. Oke, kita bahas speknya dulu ya. Jadi laptop ini pakai prosesor AMD Athlon Silver 3050U dual core 2 thread dengan kecepatan maksimal 2,3 GHz dan bisa di boost up to 3,2 GHz. Untuk RAM-nya pakai 4 GB DDR4 2400 MHz dan juga bisa di-upgrade sampai maksimal 16 GB. Buat storage-nya pakai SSD 512 GB, PCIe NVMe M2. Kalau buat bagian layar pakai ukuran layar 14 inch, pakai layar TN LCD dan resolusinya 1366 x 768 pixel atau HD. Untuk kecerahannya 250 nits dan ada fitur break view juga. Kalau buat GPU-nya pakai AMD Radeon RX Vega 2 Integrated GPU. Untuk harganya laptop ini dibanderol di harga 5.399.000. Secara tampilan laptop HP 14S ini tuh nggak ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Ya masih gini-gini aja, bodinya silver, pakai bahan plastik dan ada warna hitam di bagian bezel layarnya. Tapi ada kelebihan yang dipunya sama tampilan HP 14S ini. Warna silver yang dihasilkan itu lebih kelihatan simple dan juga laptop ini tuh susah banget buat kelihatan dekil. Soalnya untuk sidik jari itu nggak gampang nempel di laptop ini. Walaupun secara dimensi laptop ini tuh masih cukup standar, tapi buat bobotnya gue cukup suka. Menurut gue laptop yang bobotnya 1,5 kg atau di bawah 1,5 itu termasuk pas. Dan pastinya masih enak banget buat dipakai mobilitas. Kalau buat di bagian keyboard, secara pemakaian gue yang sering banget pakai laptop ini tuh buat ngetik, menurut gue untuk tombol-tombolnya itu masih kerasa cukup enak. Dan yang gue suka, keyboardnya ini tuh ada backlightnya dengan 2 tingkat kecerahan. Jadi masih cukup enak buat di kondisi ruangan yang cukup gelap. Di pojok kanan juga ada tambahan tombol patch up dan patch down. Dan untuk tombol powernya dia juga misah dari keyboardnya. Cuma gue agak kurang suka ya sama warna dari tombol keyboardnya ini. Warnanya tuh mirip banget sama body laptopnya. Jadi buat gue pribadi ini cukup susah kalau dipakai buat ngetik. Oke, lanjut buat bagian touchpadnya. Untuk ukurannya ini termasuk kecil ya, tapi poin positifnya dia tuh agak manjang ke samping, jadi bisa lebih luasa buat dipakai. Tapi sayangnya buat tombol kliknya ini diganti ke tombol di bagian bawah. Ini cukup bagus ya sebenarnya ya, jadi bisa lebih ngurangin kalau nggak sengaja ketekan. Cuman menurut gua ini tuh kerasa lebih jadul aja. Tapi balik lagi sih, ini tuh laptop yang harganya cuma 5 jutaan. Pastinya bakal banyak fitur yang harus dikurangin biar harganya bisa ditekan semurah mungkin. Untuk bagian portnya ini juga cukup lengkap. Di bagian kiri itu ada Kensington lock, terus ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 dan ada 2 LED indikator. Terus buat di bagian kanan ada charging port, LED indikator lagi, satu RJ45, HDMI, satu USB Type-A 3.2 Gen 1 dan satu combo audio jack. Oke, lanjut buat di bagian layarnya. Buat di harga 5 jutaan, menurut gua ini cukup wajar ya. Kalau layarnya ini tuh masih pakai panel TN dan juga resolusinya ini masih di HD+. Tapi overall buat pemakaian streaming film, YouTube, ngetik lama ini masih cukup enak. Terus ada sisi positif juga soal layarnya ini. Karena layar ini tuh pakai glossy ya. Jadi buat dilihat itu berasa lebih tajam dan jelas. Dan juga buat dilihat dari sisi manapun, layarnya ini masih tetap kelihatan. Ini cukup enak ya, apalagi kalau buat dipakai streaming bareng teman atau bareng pacar. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman webcam dari laptop HP 14S. Untuk resolusinya sendiri dia tuh mentoknya di 720p 30 fps dan kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi untuk hasilnya ya udah cukup bagus ya untuk sekelas laptop di harga 5 jutaan. Oke. Kalau buat di bagian audionya, walaupun audionya ini tuh nggak ada embel-embel brand ternama, menurut gue buat kualitas audionya ini udah cukup bagus buat laptop di harga 5 jutaan. Dan sebuah kelebihan juga buat output speakernya itu ada di bagian atas. Posisi ini tuh lebih enak daripada di bagian bawah. Soalnya pas lagi dengerin musik di atas kasur atau lagi di bangku, suaranya itu masih tetap kedengeran. Oke, lanjut buat performanya. Jadi laptop ini ditenagai oleh prosesor AMD Athlon Silver 3050U. Ngegantiin laptop HP yang sebelumnya yang pakai AMD Athlon Gold 3150U. Upgrade-nya yang sekarang ini tuh adalah saat ini storage-nya udah pakai SSD. Beda ya sama yang dulu yang cuman pakai hard disk aja. Alhasil buat buka aplikasi atau booting Windows pastinya jadi lebih bisa satset. Di sini gue juga udah sempat ngetes benchmark dari laptop ini dan kira-kira kayak gini untuk hasilnya.
Oke, sekarang gue lagi ngetes untuk Adobe Premiere Pro 2020 dan ini untuk filenya gue pakai yang 1080p. Ini kalau gue coba buat scrubbing, ini masih cukup lancar. Ya masih kuat lah, walaupun ini itu udah kuning. Gue bakal coba untuk nge-export video itu maksimal gue coba di 1 menit aja. Jadi waktu yang dibutuhkan setelah gue export video 1080p itu 1 menit. Dia tuh waktu ekspornya dapet di 38,33 detik. Dan menurut gue pribadi untuk laptop di kelas 5 jutaan ini udah bisa banget buat dipakai ngedit. Cuman saran gue RAM-nya itu kalian tambahin aja karena 4 GB itu kerasa kurang banget. Oke, lanjut buat daya tahan baterainya. Selama gue pakai laptop ini, baterai dari laptop ini tuh bisa bertahan 5-6 jam. Tapi buat pemakaian yang cukup ringan ya, kayak ngetik, browsing, sama nonton YouTube sesekali. Gak lupa juga gue aktifin mode power saving dan tingkat kecerahannya gue atur di 30-50%. Menurut gue buat baterainya ini tuh masih kerasa cukup awet. Oke, ini dia kesimpulan gue buat laptop HP 14S ini. Buat di harga 5 juta, laptop HP 14S ini tuh punya beberapa kelebihan. Udah pakai SSD 512 GB, buat sisi upgrade RAM atau storage bisa, keyboard ada backlit, dan buat port konektivitasnya termasuk cukup lengkap. Di paket pembeliannya kalian juga bakal ngedapetin Windows 11, Microsoft Home Studio 2019, dan ada garansi 2 tahun dari HP Indonesia. Buat kalian yang tertarik sama laptop ini, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Gue bakal kasih link yang banyak diskonnya. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.